Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas berikan video berita-berita terupdate, berita-berita menarik yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua sajian informasi terupdate. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan mengedukasi teman-teman semua. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas video yang pertama. Kaos bertuliskan hinaan kepada Prabowo, Benny Ramdhani kini dilaporkan ke polisi. Dalam video yang beredar, Benny mengenakan jaket Hanura dan memakai kaos bertuliskan dasmu penculik haram jadah pada bagian depan dan seret penculik ke penjara bukan ke istana pada bagian belakang. Benny yang menjabat sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI tersebut jadi sorotan warganet karena diduga menghina Prabowo. Tindakan Benny tersebut ramai mendapat kecaman, pasalnya hal itu ia lakukan di acara internal BP2MI yang sudah pasti menggunakan uang negara. Banyak pihak menilai Benny seharusnya dapat memisahkan tugas-tugasnya sebagai Kepala BP2MI dan sebagai tim pemenangan Ganjar Mahfud. Usai viral, kini Benny Ramdhani dilaporkan oleh Aliansi Garuda Minahasa ke Polda Sulut pada Sabtu 24 Februari 2024. Pihaknya mengatakan Benny yang menghina Prabowo sama saja menghina Jokowi, sehingga ia meminta Benny untuk dicopot dari jabatannya. Bagaimana menurut kalian? Masukkan ke penjara aja Benny. Wow, rumah Presiden BEM Unair digeruduk warga karena memberikan citra buruk di kampungnya. Wow, bikin malu satu kampung teman-teman ya. Selamat sampai rumah guys. Kacau. Nah itulah kau ya. Itu masyarakat benar-benar sudah geram karena dampak yang dilakukan oleh Presiden BEM Unair ini. Saya juga heran kenapa ada presiden dalam negara presiden BEM. Ketua aja, kenapa presiden? Kenapa mau jadi presiden Anda? Ya. Mungkin banyak mahasiswa yang baik mendukung Pak Prabowo di Unair. Cuma gara-gara ini Presiden BEM dan serdadu-serdadunya dan pengikut-pengikutnya itu membuat kesan buruk di Unair. Dan juga citra buruk di kampungnya. Makanya digeruduk warga kampung tuh rumahnya. Jadi beban keluarga teman-teman. Aduh. Gua setuju banget nih atas pertanyaan di bawah ini. Ketika gencar-gencarnya koruptor tertangkap, kenapa mahasiswa atau mahasiswi tidak berani menyuarakan aksi demo UU perampasan aset bagi koruptor? Kenapa kalian itu semua tidak demo, malah demo lengserkan presiden lah, apaan itulah, gak jelas tau gak? Apa kalian semua ini mahasiswa atau mahasiswi demonya tuh asal-asal demo atau ikut-ikutan atau ada yang menunggangi? Demo itu harusnya menyelesaikan semua kebijakan-kebijakan yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Nah, sekarang di era Presiden Prabowo semua koruptor, semua ketangkap semua. Dan DPR RI tidak mau mengesahkan UU perampasan aset atau hukuman mati. Harusnya nih para kalian semua yang terpelajar katanya mahasiswa atau mahasiswi, demo lah seperti ini, perampasan aset bagi koruptor lah atau hukuman mati. Kalian menyuarakan hak-hak rakyat seperti ini. Apa memang benar selama ini dugaan rakyat kalian itu ditunggangi atau mahasewa? Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan di kolom komen. Bang, kita sepaham kan? Itu bukan dugaan lagi bang. Ya. Karena nggak ada duitnya, mereka nggak mau bergerak. Mereka demo apapun tuntutannya, sekalipun itu bertentangan dengan rakyat, mereka nggak malu karena dapat uangnya, ya. Karena mahasewa, ya. Boro-boro untuk demo undang-undang perampasan aset dari dulu nggak pernah bersuara. Kenapa? Mungkin nggak ada yang bayar ya, nggak ada duitnya. Ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu. Ini. Coba kita lihat ini dulu. bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang sangar banget. Ya. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi, sangar Migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua.
A few moments later. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data Ih, yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, hoax. transaksi apa, dia jelas. Saya juga kaget-kaget. Aduh, Ahok. Kok Ahok jadi gini ya sejak gabung dengan PDIP? Ahok tuh beda di 11-12 sama Hasto sekarang, teman-teman. Ahok yang dulu yang saya kenal tidak seperti ini. Sejak dia gabung dengan PDIP, hancurlah nilai-nilai yang baik yang ada sama Ahok. Dulu, teman-teman ya. Saya percaya kalian juga menggemari seorang Ahok, Basuki Cahayapurnama. Adalah sosok yang tegas, sosok yang benar-benar kalau A katakan A, B katakan B. Dulu ketika circle-nya sama Pak Jokowi. Jadi ketegasannya itu benar-benar seiring dengan integritas hidup yang dia jalani. Ketika dia katakan ini, yang dijalani itulah yang apa yang dikatakan. Tapi ketika pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baiknya, Ahok jadi seperti ini. Hari ini katakan ini, besok lain. Sama kayak Hasto, teman-teman. Udah hampir mirip teman-teman ya. Aduh, Pak Ahok sebelum terlambat, mending Pak keluar aja dari situ, Pak. Aduh, lucu banget Pak Ahok. Waduh, garang-garang saya pencerahkan kalian semua ketika dipanggil di Kejaksaan Agung. Ternyata informasi saya itu masih lebih tinggi informasinya Kejaksaan Agung. Yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian. Mana tuh kaum 16% ya? Mana kaum 16% yang mau bilang Ahok siap-siap bongkar data Pertamina. Ahok bongkar semuanya. Mana suaranya? Come on, 16%. Ketika gencar-gencarnya koruptor tertangkap, kenapa mahasiswa-mahasiswi tidak berani menyuarakan aksi demo undang-undang perampasan aset bagi koruptor? Astaga, tersangka kasus korupsi ratusan triliun Pertamina ternyata punya grup khusus yang namanya orang-orang senang. Dan grup khusus di WhatsApp tersebut saat ini lagi didalami oleh jaksa. Apa yang dibahas di dalam grup itu? Yap, saat ini sudah ada 9 tersangka terkait dengan kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara hampir 1 kuadriliun. Tentu saja yang dilakukan oleh para tersangka ini sangat merugikan masyarakat maupun keuangan negara. Ternyata setelah didalami dan diselidiki oleh pihak Kejaksaan Agung, para tersangka ini memiliki grup khusus yang dinamakan orang-orang senang. Nah, di dalam grup ini mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja di dalamnya pasti ada rahasia-rahasia yang bisa saja terbongkar. Bahkan netizen yang melihat hal ini justru mengatakan, oh ya jelas saja mereka senang. Korupsinya mencapai ratusan triliun dan hidup menjadi tenang. Namun banyak juga yang menilai bahwa penamaan grup tersebut sangat miris, yaitu orang-orang yang senang di atas penderitaan masyarakat. Bagaimana menurut kamu tentang grup ini, teman-teman? Astaga, tersangka kasus korupsi Orang-orang senang. Itu benar. Orang-orang senang atas penderitaan rakyat Indonesia yang disebabkan oleh korupsi mereka. Ya memang bagus, pantasnya dihukum mati ya. Atau di penjara di tempat terpencil yang terisolasi oleh dunia luar, teman-teman. Orang-orang senang. Astaga. Gimana Pak Ahok setelah diperiksa Kejagung selama lebih dari 8 jam? Jadi 8 ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data Jadi lucu ya. yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Oh gitu ya Pak Ahok ya. Jadi Pak Ahok tahunya sampai mana? Kok sampai harus nunggu ganti rezim untuk memenjarakan mereka-mereka itu Pak Ahok? Sampai di mana Pak Ahok? Jadi kita nggak tahu tuh. Ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Oh jadi Pak Ahok nggak tahu ya di bawah terjadi apa ya? Itu agenda rapat sama catatan itu namanya notulen Pak ya. Sekretaris saya juga punya, setiap rapat kita juga ada notulennya. Nggak perlu ganti rezim Pak Ahok. Saya sendiri sampaikan bahwa ini Langsung kalem Pak Ahok.
Memalukan ya teman-teman ya. Awalnya itu seperti yang mempunyai bukti kejahatan paling komplit dan sempurna yang disembunyikan selama ini. Ketika diperiksa lah, ternyata pengetahuan Pak Ahok cukup sedengkul. Sedangkan Pertamina Kejaksaan itu ada di kepala katanya. Diakui sendiri. Makanya Pak Ahok, ya, mulutmu harimaumu. Apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan, jika itu tidak senada dengan apa yang Anda lakukan berdasarkan dengan perkataan Anda, itu hanya menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang tidak bisa dipercayai, kata-katanya hari ini. Pak Ahok kok jadi gini ya? Itulah kebiasaan yang buruk, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, Pak Ahok. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless.